Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan bentuk dampak dari amortisasi diskonto dengan pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Dapat kita lihat di sini pada kolom yang pertama terdapat tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2016. Kolom berikutnya terdapat penerimaan kas. Untuk memperoleh nilainya yaitu dengan cara pembelian yang dilakukan Robinson senilai $110 dikalikan dengan tingkat diskonto 8% dikali dengan 6/12 sehingga memperoleh hasil 4.400. Begitupun untuk tanggal berikutnya sampai dengan 1 Januari 2016. Mengapa di sini 6/12? Karena pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan juga bulan Juli. Untuk kolom yang ketiga terdapat pendapatan bunga. Untuk memperoleh jumlah atau nilai pendapatan bunga yaitu jumlah tercatat obligasi $97.278 dikali 10% dikali 6/12 sehingga memperoleh hasil 4.864. Untuk tanggal berikutnya dikalikan seperti yang sudah saya jelaskan sampai dengan tanggal 1 Januari 2016. Berikutnya terdapat kolom amortisasi diskonto obligasi. Di sini Anda bisa mengurangi pendapatan bunga dikurangi dengan penerimaan kas. Sehingga 4.864 dikurangi 4.400 memperoleh hasil $464. Untuk nilai yang tanggal berikutnya dikurangi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan kolom yang terakhir terdapat jumlah tercatat obligasi. Untuk memperoleh nilainya yaitu jumlah tercatat obligasi dijumlahkan dengan amortisasi sehingga $97.278 ditambah dengan 464 sehingga memperoleh nilai $97.742. Begitupun untuk tanggal-tanggal selanjutnya sampai dengan 1 Januari 2016. Berikutnya, Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga setengah tahunan pertama pada 1 Juli 2011. Di bagian debit terdapat kas yaitu $4.400 dan investasi utang $464. Dan pada kolom kredit terdapat pendapatan bunga yaitu sebesar $4.864. Oleh karena Robinson menggunakan dasar tahun kalender, maka bunga yang masih harus dibayar yaitu mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2011. Di sini transaksinya terdapat hutang bunga di debit 4.400 dan investasi utang di debit 487. Sedangkan kreditnya yaitu terdapat pendapatan bunga sebesar $4.887. Berikut Robinson melaporkan investasi dalam obligasi Evermaster pada laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan terdapat transaksi investasi jangka panjang yaitu 0 dan investasi utang di kredit sebesar $98.229. Aset lancarnya 0, piutang bunganya sebesar $4.400. Untuk laporan laba ruginya terdapat transaksi pendapatan dan beban lain-lain di sini 0 dan pendapatan bunga di kredit yaitu $9.751 diperoleh dari 54.864 tambah 54.187. Untuk jurnal mencatat transaksinya yaitu yang pertama terhitung tanggal 1 Januari 2011 terdapat transaksi investasi utang $97.278, kas $97.278. Berikutnya 1 Januari 2011 kas $4.400, investasi hutang $464 pada debit dan pada kredit pendapatan bunga $4.864. Tanggal 31 Desember 2011
piutang bunga 4.400, investasi hutang 487 dolar. Pada debit dan kreditnya terdapat pendapatan bunga yaitu sebesar 4.887 dolar.